Halo Sobat Istimewa, jumpa lagi dengan podcast BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngopi Jai, ngobrol pendidikan Jogja Hebat. Sobat Istimewa, edisi kali ini kita akan menghadirkan sesuatu yang spesial yang ada kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan menghadirkan sebuah tema yang terkait dengan Merdeka Belajar. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Dan kita hadir di sebuah tempat yang istimewa, yaitu di Sanggar Anak Alam. Di samping kita sudah ada Bu Wahya. Selamat siang Bu Wahya. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali nih Ibu. Bu Wahya, kami itu mendapat kabar konon beberapa waktu yang lalu ada Menteri Pendidikan dari sebuah negara yang dia termasuk kategori negara maju dalam bidang pendidikan, itu yang berkunjung ke sini. Itu Pak Wamen pendidikannya Finlandia itu apa saja yang dilakukan untuk di sini? Ya, mereka tertarik aja gitu ya, karena mendengar kabar kalau Salam ini sekolah yang tidak menerapkan pendekatannya tidak dengan mata pelajaran seperti itu, dan kami lebih menitik beratkan kepada siswa gitu ya. Jadi ketertarikan anak itu apa, kita fasilitasi seperti itu. Nah, sehingga beliau tertarik dengan hal itu gitu ya, karena sekolah memberi ruang merdeka kepada anak untuk bisa memilih sesuatu yang dia sukai seperti itu. Artinya Salam itu berusaha untuk menjadikan anak itu sebagaimana dirinya sendiri, Bu ya? Iya betul gitu ya, karena memang kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu kan setiap anak itu mempunyai kodrat alam gitu ya. Yep, jadi dan anak itu terlahir spesifik, anak itu tidak ada duanya gitu ya, bahkan anak kembar pun tidak sama gitu. Nah, sehingga bagaimana kita benar-benar memberi ruang yang merdeka kepada setiap anak, sehingga setiap anak itu menemukan potensi baiknya seperti itu. Terus ada juga nih Bu kabar, bahkan Pak Dirjen kami Bu, atasan kami di Dirjen Poldasmen itu juga menyempatkan sampai 2 kali itu. Jadi itu Pak Dirjen itu datang dalam rangka marah-marah karena praktek pendidikan Salam atau apa saja yang dilakukan Ibu Pak Dirjen di sini, Pak Iwan Sahil itu? Iya. Ya kebetulan saya sama Pak Iwan tuh udah kenal cukup lama ya. Jadi gitu? jauh sebelum beliau jadi dirjen gitu ya. Beliau selesai kuliah doktor gitu. Nah, kemudian kami punya diskusi-diskusi gitu dengan beberapa sekolah. Jadi kami waktu itu punya komunitas sekolah alternatif kayak gitu. Nah, jadi kami di Jakarta, kemudian di dalam diskusi itu hadir juga Pak Iwan gitu ya. Jadi kami kenal itu. Bahkan waktu itu kami sedang membedah buku tentang Ki Hajar gitu, pendidikan Ki Hajar, dan Pak Iwan sangat tertarik. Ternyata beliau mengatakan, saya sangat terlambat mengenal konsep-konsepnya Ki Hajar gitu ya. Dan ternyata ini juga karena Ki Hajar juga terinspirasi dari Maria Montessori, dari Froebel, dari Rabindranath Tagore gitu kan. Nah, jadi sementara Pak Iwan juga kuliah di luar juga memiliki hal itu gitu ya. Jadi ternyata ketemu gitu. Nah, akhirnya kami sering diskusi seperti itu. Jadi kenal gitu ya. Kemudian juga Pak Iwan membaca buku saya dan saya menulis buku sekolah apa ini. Nah, itu aplikasi dari konsep pembelajaran yang di sini yang sudah ditulis sama suami saya, sekolah biasa saja gitu ya. Nah, akhirnya ya membuat kedekatan kami. Nah, ketika beliau jadi dirjen, tertarik gitu loh. Sebetulnya Salam ini kok unik gitu loh. Sekolahnya seperti apa, dan juga dengan sekolah seperti itu yang tidak seperti yang dirancang di sekolah formal, tapi toh anak-anaknya kok bisa berkembang, anak-anaknya juga yang kuliah juga bisa kuliah. Nah, itu ada apa gitu kan. Jadi Pak Iwan itu begitu turun dari mobil udah bilang, Bu Wahya jangan banyak tanya ya, nanti aku yang harus banyak tanya. Ya sudah berpikir seperti itu. Jadi ya akhirnya ya udah kami asik aja gitu ngobrol, dan lebih banyak juga ngobrol sama anak-anak
anak dan juga orang tua. Artinya waktu itu Pak Iwan nggak marah ya Bu ya dengan praktek yang ada di Salam ini? Oh sangat tidak ya, jadi mengapresiasi bahkan ya. Jadi Sobat Istimewa, saya perlu informasikan bahwa praktek pendidikan di Sanggar Anak Alam ini sangat berbeda dengan praktek yang selama ini kita temukan di satuan pendidikan yang lainnya. Di sini anak dibimbing, dibentuk dengan cara yang unik, dan kita akan gali dalam 4 episode ke depan. Dan hari ini kita akan menggali dasar konsepsi dan filosofi dari pendidikan Salam. Bu Ahya, kami ingin tahu ini awal mula munculnya ide pendidikan Salam. Ya. Nah jadi sebetulnya waktu itu kami nggak punya rencana bikin sekolah sih gitu ya, tapi karena waktu itu saya ikut Romo Mangun di Mangun Wijaya di Lembah Code. Yep. Dan itu tuh kami mendampingi kaum marginal gitu ya, jadi orang-orang yang gagal transmigrasi, kemudian mau pulang ke desa dia sudah nggak punya aset gitu ya, kemudian terdampar di kota. Nah kemudian saya berpikir gitu loh, kalau misalnya ini terus menerus gitu ya, mereka juga di sini beranak pinak gitu, kemudian nasib anaknya nanti seperti apa gitu. Nah kemudian juga kenapa sih orang desa itu pada bertransmigrasi dan kemudian gagal gitu ya. Nah itu menjadi pertanyaan dan menjadi bahan diskusi saya dengan Romo Mangun, dan akhirnya kebetulan saya ketemu suami itu orang desa. Nah saya punya niat gitu, seperti apa sih saya pengen tahu lebih jauh kehidupan di desa gitu. Nah akhirnya ketika saya pulang ke desa, saya juga sangat shock gitu ya. Desanya itu sangat subur gitu ya, tapi kenapa masyarakatnya miskin? Dan di sana banyak sekali anak yang putus sekolah, bahkan ada pernikahan dini seperti itu. Nah, di satu sisi anak-anak yang dari desa itu yang ke kota gitu ya, sekolah, terus kemudian mereka jadi sarjana. Ketika pulang ke kampungnya itu menjadi seperti orang asing di kampungnya sendiri gitu ya. Jadi mereka nggak tahu mau melakukan apa. Nah, sementara potensi desa itu sangat luar biasa gitu ya, bisa dikembangkan. Nah dari situ kemudian saya berpikir ini ada sesuatu yang tidak pas gitu ya. Nah ketika saya di desa saya semakin paham gitu ya, ternyata anak-anak ini belajar tidak sesuai dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya. Saya taruhlah waktu itu di Lawen gitu ya, karena saya hanya pertama kali membuat Salam itu di Lawen gitu ya. Nah saya melihat di sana itu 100% penduduknya petani. Nah kemudian anak-anak ini sekolah, ketika sekolah kan harus pakai sepatu, pakai baju seragam gitu ya. Nah ini jauh sekali kehidupannya dengan mereka sebagai petani gitu. Mereka harus berkotor-kotor, harus apa. Nah, kebiasaan yang terus menerus itu akhirnya membuat mereka berjarak. Sementara di sekolah itu nggak ada pembicaraan tentang dunia real mereka gitu ya. Sekolahnya berbasis hafalan. Nah kemudian lama-lama ketika anaknya sekolah jadi nggak mau membantu lagi orang tuanya gitu loh. Karena ini dunia yang berbeda gitu. Tapi di satu sisi nggak bisa juga mengembangkan gitu. Mestinya kalau misalnya sekolah, saya berharap oh berarti apa ya di dunia pertanian yang bisa dikembangkan. Nah, jadi sekolah tidak membuat mereka itu paham tentang potensi yang ada di wilayahnya lingkungan dan terkecilnya ya, lingkungan terkecilnya dan juga potensi dirinya gitu loh. Nah pokoknya nanti kalau sekolah itu ya nanti lulus SD ya SMP, lulus SMP SMA, terus kemudian kalau misalnya nanti bisa sport bisa kuliah, kalau kuliah nanti lulus jadi pegawai kayak gitu ya. Sebentar Bu Ahya, apa pentingnya seorang anak itu mengenal lingkungan terkecilnya? Ya menurut saya karena dengan mengenal lingkungan sekitarnya dia tahu potensinya, kemudian aku harus melakukan apa gitu loh. Nah jadi itu tadi yang akhirnya mendasari saya gitu ya, kenapa wah ini berarti ada hal yang nggak pas di dunia pendidikan ini. Nah sehingga saya punya inisiatif dan saya tuh masih percaya gitu bahwa pendidikan ini dapat menjadi ujung tombak dari kemajuan bangsa ini gitu. Karena pendidikan kan didedikasikan untuk meningkatkan derajat kehidupan. Betul. Nah tapi harus dirubah gitu loh. Berarti sekolah nggak bisa sekolah hafalan. Jadi sekolah istilahnya waktu itu karena saya juga banyak baca bukunya Freire gitu ya, jadi tahu bagaimana sekolah Paul Freire ya. Nah saya sedikit banyak terpengaruh dari itu gitu ya. Nah kemudian bagaimana sekolah hadap masalah. Nah
jadi bagaimana anak-anak bisa belajar dari lingkungan terdekatnya, dia bisa belajar dari apa yang mereka geluti, mereka hadapi. Nah jadi waktu itu saya di Lawen ternyata juga anak-anak yang putus sekolah, anak yang masih sekolah itu animonya sangat tinggi untuk ikut belajar di kami gitu ya. Nah waktu itu ada 160 anak yang bergabung dengan diri saya. Jadi malah justru mereka yang berhenti dari sekolah formal itu yang antusiasmenya sangat tinggi untuk ikut modelnya buat ya. Sebelum itu sebetulnya, sebelum jadi itu. ya sebelum itu dan kemudian ketika saya datang, oke, terus mereka bergabung dengan kami gitu ya, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Nah tapi karena saya sendirian 160 anak saya nggak bisa kan, terus akhirnya nggak bikin kelompok. Oke lah, kalian berkelompok aja, jadi ada 10 anak kayak gitu. Saya tugasi, kalian coba lihat, kamu ke pasar, kamu lihat ke lahan gitu ya, ke pertanian, terus kamu melihat kehidupan sehari-hari di sini. Nanti kita sore kumpul terus kita diskusi. Nah itu sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak yang ke pasar itu dia melihat, Bu, kita tuh punya pasar, tapi ternyata tuh yang jualan tuh sebagian besar orang dari luar kampung kita gitu. Terus ada yang kelompok lain yang dia ke pasar juga, kita ini petani tapi ternyata kita sayur mayur juga beli gitu. Nah, terus ada yang mereka yang di ladang, kita tuh punya banyak lahan kosong loh, udah nggak ada lagi atau banyak yang tidak ditanami gitu. Nah, terus kenapa? Yang mereka yang lihat di kehidupan sehari-hari, ternyata anak-anak muda kita itu bagian besar pergi ke kota-kota besar, ke Jakarta, ke ini. Jadi yang tinggal di rumah itu anak-anak sama orang tua. Nah, sehingga kenapa lahan itu tidak bisa digarap gitu ya. Nah, terus akhirnya itu jadi bahan diskusi gitu ya. Kita punya lahan kosong, kemudian ada pasar, ada kemudian ini anak-anak sekolah yang cukup banyak. Terus yang di pasar juga mereka ada yang bilang, tapi itu ini juga jajanan-jajanan itu sebagian jajanan-jajanan kemasan, yeah, jadi nggak ada lagi makanan ini. Padahal yang di ladang juga bilang, kita tuh punya sebenarnya ada singkong, ada ubi, ada pisang gitu ya, jadi tanaman apa yang ditanam di ladang. Terus ternyata di sana tuh murah sekali sehingga nggak pernah dijual. Nah akhirnya dari situlah kami mulai menerapkan, yuk kita belajar apa dulu yang paling bisa. Karena yang real itu kan anak-anak itu makanan gitu ya. Oke, sekarang boleh deh kalian kalau yang punya singkong, punya apa dibawa ke sekolah gitu, bawa ke sini. Nah akhirnya dari singkong itu kami mengolah jadi makanan, jadi jajanan. Terus akhirnya ada ide, kita bisa jual ke pasar loh gitu. Oke, ada anak yang jualan ke pasar. Terus akhirnya, tapi juga anak-anak yang lain tuh bilang gini, tapi kita juga bisa menanam sayur loh, gimana ya supaya kita sayur nggak beli gitu ya. Kita ini petani tapi kenapa sayuran beli? Nah, akhirnya ada kelompok yang petani. Nah kita belajar dari yang mereka hadapi. Jadi belajar yang, dan itu real kan? Ya. Dia nanam sayur bisa dimakan sendiri, mengolah ketelan, bisa trikong, bisa untuk beli sendiri. Aku mikir, ini kayaknya sekolah yang kayak gini lah yang itu bisa. Nah akhirnya kami bisa merumuskan, dan dari perenungan saya itu akhirnya saya mencoba untuk membuat salam ini, istilahnya kalau kurikulum gitu ya. Saya itu ada 4 pilar namanya. Nah itu ada pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah jadi 4 hal itu yang kami, jadi masalah pangan itu masalah pangan apa saja. Jadi pangan yang bisa kami upayakan sendiri di situ, yang mudah, baik itu makanan pokok maupun jajanan. Nah akhirnya kami makanan pokok di sini dulu apa? Di sini tuh dulu makannya tuh jagung, karena memang yang subur di sana itu jagung. Tapi jagung itu kan katanya kalau makan jagung itu kita masuk masyarakat yang prasejahtera. Jadi waktu itu ada sensus gitu ya. Nah kalau makan jagung ada kategorisasi itu. Nah sehingga orang kan pengennya juga disebut miskin, disebut ini kan juga nggak nyaman kan, pengennya naik kan, naik strata sosialnya. Kemudian mereka mulailah beralih ke beras. Nah dari situ akhirnya, karena waktu itu tuh jagung itu 1 kilo 150 rupiah. Ya. Nah beras itu 700 rupiah. 7 kalinya. Nah hampir 7 kalinya ya, 6 kalinya lah gitu ya. Tapi jagung itu 1 kilo bisa untuk makan 1 rumah. Tapi beras itu 1 kilo nggak cukup untuk 1 rumah. Nah itu akhirnya lah kita praktek gitu ya. Misalnya makan jagung, makan beras. Terus akhirnya berapa uang yang harus dikeluarkan ketika harus beli beras. Nah itu jadi pembelajaran. Nah ini benar-benar saya tuh mendapatkan ini belajar yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi ini saya tambah semangat gitu kan.
Nah terus apa sebetulnya? Nah ini ada kayak proses pemiskinan gitu kan, yang tadi ya sudah pangan itu udah tersedia, harusnya sudah swasembada ya, karena sudah swasembada dengan adanya jagung tadi. Nah ini harus ditukar gitu loh, dan ini menukarnya berkilo-kilo jagung, jauh lebih mahal. Ya, lebih mahal dan itu juga. Nah terus akhirnya oke lah, jajanan juga kan gitu. Mulai kita populerkan, terus anak-anak itu kita punya warung gitu ya. Nah itu pagi, jadi mereka jam 4 pagi udah dengan saya, dan ada beberapa yang sampai tidur di tempat saya juga gitu ya. Nah kita bisa masak, bisa apa, bikin kelompok. Ada kelompok yang nanam sayuran, ada yang akhirnya memelihara ayam, ada yang memelihara marmut, ada yang apa. Jadi sekolahnya kayak gitu waktu itu. Dan saya waktu itu difasilitasi sama mertua saya, jadi mertua saya punya banyak tanah gitu ya. Akhirnya mertua saya bilang, ya udahlah itu di depan rumah itu saya pakai untuk kandang gitu ya. Jadi yang belakang itu untuk kandang ayam, depan itu untuk kandang marmut, kemudian ladangnya itu ada 3.000-an lah waktu itu. Tapi ya yang sejauh kita bisa kerjakan gitu ya, sayur, dan akhirnya orang tua juga ikut gitu ya. Jadi ada orang tua, karena waktu itu orang tua juga, wah ini kenapa sih cuma anak-anak aja gitu loh, kenapa orang tua nggak diajak ikut gitu. Nah, akhirnya kami ada yang namanya temu bicara, jadi orang tua juga tak kumpulkan. Nah terus akhirnya orang tua ikut gitu ya, ikut. Nah kemudian orang tua juga akhirnya jadi punya kelompok tani gitu ya, kita bersinergi. Nah akhirnya ini ketemu nih, jadi ternyata sekolah ini harus juga ngobrol dengan orang tuanya gitu ya. Jadi antara sekolah, anak, dan orang tua ini harus bersinergi. Nah seperti itu. Nah kemudian saya menemukan bukunya Ki Hajar itu, saya udah di Jogja gitu ya. Jadi udah di Jogja. Itu yang buku 1 atau 2 bu? Ya. Atau yang dua-duanya? Awalnya itu justru saya dapat itu stensilan gitu ya. Waktu itu masih stensilan ya. Fotokopian. Fotokopian ya. Jadi waktu itu kan karena saya memang mendampingi di Jogja. Nah saya sekalipun saya udah pindah ke Lawen, saya masih suka berjalan-jalan ke sana gitu ya. Saya mendapatkan ini buku, jadi hasil pulungan itu sebetulnya. Nah ini kok ini ada buku bagus sih, ada konsep. Ini boleh nggak tak beli? Oh ya udah dipakai buahnya aja gitu, nggak usah dibeli gitu. Nah tak lihat, ternyata loh kok konsep-konsep pendidikan yang bagus gitu. Nah kemudian saya baca itu ada konsep trisentra, ada perkembangan anak yang usia sesuai dengan usianya. Wiroso, Wiromo. Ya itu Wirogo, Wiromo. Oh, jadi yang Windon gitu yang 8 tahunan itu ya. 8 tahunan ya. Nah itu kemudian ini cocok sekali gitu ya. Nah, akhirnya saya mendapatkan pencerahan berikutnya ya. Kalau tadi dari Polper yang tentang pendidikan ada masalah. Pendidikan kritis. Ya pendidikan kritis. Nah ini aplikasi yang di Indonesia gitu ya. Yang seperti apa gitu ya. Nah itu bagaimana trisentra gitu ya, jadi keluarga, perguruan, dan alam pergerakan dan masyarakat. Nah itu yang akhirnya menjadi landasan filosofi di Salam gitu ya. Jadi ketika dulu saya di Lawen itu masih bentuknya kayak kelompok belajar tahun 88 itu. Nah ketika saya pindah ke Jogja, dan itu kemudian kami merintis mulai jadi kayak semacam sekolah gitu ya. Tapi kami tetap menggunakan nama sanggar gitu ya, jadi Sanggar Anak Alam. Nah jadi proses berdirinya itu sangat organik, sangat alamiah, dan sebetulnya kami waktu itu bukan merencanakan buat sekolah gitu ya. Jadi karena ini kemauan masyarakat gitu ya. Nah kemudian kami mulai dengan di Jogja ini konsep-konsep yang sudah saya temukan di Lawen tadi. Jadi 4 pilar itu tetap kita lakukan, kemudian kita tambah trisentra gitu ya, dan orang tua sini terlibat. Tapi waktu itu tantangannya, kalau di kota gimana ya, kalau di desa kan memang orangnya tinggal di situ gitu ya, jadi bersama dengan orang tua itu asik gitu ya. Tapi kalau di sini kan orang bekerja gitu ya, terus gimana ya? Ya kami coba gitu kan. Nah ternyata juga bisa gitu ya. Tetap kompatibel untuk orang kota ini ya. Tetap ya. Sekalipun di sini tuh ada juga yang wirausaha, ya mereka sibuk juga. Ada orang kantoran, ada seniman, ada dokter, ada ini. Ternyata juga ketika mereka tuh sudah sadar bahwa yang dititipi anak oleh Tuhan itu ya mereka gitu ya. Mereka jadi tercerahkan juga. Oh berarti anak itu tanggung jawab kami gitu ya. Dan pembentukan karakter, pembentukan apa ya, bagaimana mengamati potensi anaknya tuh ya orang tua kan, karena mereka yang berinteraksi lama gitu kan. Nah akhirnya ya itu kami terapkan gitu ya. Jadi konsep-konsep itu tentang sekolah ada masalah, trisentra, 4 pilar, nah itu menjadi dasar filosofi di Salam. Ya, dan itu
betul-betul dielaborasi ya Bu ya, 4 pilar, kemudian trisentra itu menjadi semacam paradigma yang dipegang oleh teman-teman saya. Karena buaya ini sangat menarik ya. Jadi sesuatu yang sebetulnya tidak sengaja karena ditemukan secara sangat organis ya, sangat natural, sangat alamiah dari sebuah pergulatan buaya dengan kehidupan masyarakat lawen Ibu ya. Sampai kemudian menemukan sebuah model yang demikian. Saya jadi tertarik, buaya dalam pandangan Ibu, bagaimana sih Salam atau dalam hal ini buaya memandang pendidikan itu sendiri? Ya, kalau saya sih memandang pendidikan ini sebagai sesuatu yang memang dirancang oleh manusia untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Nah, sehingga pendidikan harus sesuai dengan hidup dan penghidupan gitu ya. Ya sebenarnya sangat Ki Hajar gitu ya. Ki Hajar itu mengatakan bahwa pendidikan yang berhasil itu bukan mereka ketika menjadi doktor, menjadi profesor gitu ya, tapi sejauh mana mereka punya nilai manfaat bagi dirinya dan bagi sesama. Betul. Dan juga pendidikan ini harus menyelamatkan anak itu lahir dan batin dan membawa mereka itu hidup bahagia. Nah, bahagia sendiri itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Bahagia itu selalu berkaitan dengan lingkungan, dengan orang lain gitu ya. Jadi saya merasa terancam jiwa saya ketika di lingkungan itu tidak sehat gitu kan. Lingkungan itu dia aman. Nah, saya berarti kalau selamat dan bahagia, makanya salamnya di Taman Siswa itu kan salam dan bahagia. Nah itu sudah sangat kuat sekali gitu ya, bagi selamat dan bahagia. Nah, itu artinya bahwa kebahagiaan itu harus menciptakan lingkungan gitu ya, makanya tertib damai gitu ya. Jadi Merdeka Belajar itu kaitannya dengan itu, tidak terperintah, kemudian mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tertib damai. Nah, sehingga bukan sebebas-bebasnya gitu ya. Betul, ya. Nah itu konsep pendidikan yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Dan Salam memandang bahwa konsep itu masih sangat relevan dan visioner gitu ya kalau dijalankan dengan benar gitu. Artinya sebetulnya pendidikan itu bagian dari membangun kehidupan ya Bu ya. Bukan sekedar sesuatu yang sifatnya birokratik untuk membekali orang dengan pengetahuan yang bisa jadi di beberapa kasus apa yang dibekalkan itu tidak relate dengan kehidupan seseorang. Nah, Ibu ya. Ya, pendidikan kesehatan itu sebenarnya custom ya. Karena kan ini menyangkut pengembangan seseorang dan seseorang ini sangat spesifik tadi gitu ya. Nah, sehingga bagaimana sekolah itu menjadi ruang yang menjaga untuk bertumbuhnya benih-benih ini tadi gitu ya. Nah, kalau penyeragaman itu menurut saya ya bullying besar-besaran itu. Makanya sekolah tidak boleh menyeragamkan. Ini ide benih itu kan idenya Ki Hajar ya Bu ya. Jadi sebetulnya kan anak-anak itu kan benih yang berbeda. Ada benih kedelai, ada benih jagung, benih padi gitu. Apakah Salam juga menganut itu Ibu? Iya, sangat gitu ya. Makanya di sini kan setiap anak boleh memilih belajar sesuai dengan ketertarikannya. Karena kami bahwa padi tidak bisa diperlakukan seperti jagung, jagung tidak bisa diperlakukan seperti kedelai, kedelai nggak bisa diperlakukan seperti padi. Nah, sehingga mereka harus menemukan habitatnya masing-masing. Dan yang paling paham mestinya keluarga gitu. Makanya keluarga itu menjadi basis yang sangat penting gitu ya dalam proses ini. Dan sekalipun mereka secara pribadi mengembangkan dirinya, tapi sebagai manusia makhluk sosial kan harus berkembang juga untuk masyarakatnya. Jadi sekolah kalau yang di sini itu sifatnya nanti apa sih yang berkaitan dengan banyak orang gitu. Jadi kamu menemukan potensi pribadimu, tetapi harus didedikasikan untuk kepentingan orang banyak. Sobat Istimewa, yang beda dari Salam adalah kalau di sekolah-sekolah formal biasanya anak-anak belajar menurut subjek tertentu. Mereka dikenalkan dengan berbagai macam cabang ilmu yang kita sebut sebagai mata pelajaran. Di Salam anak belajar dari apa yang mereka temui dalam kehidupan. Kita masih akan menggali lebih jauh bahwa pendidikan ini terkait dengan kehidupan, bukan sesuatu yang terpisah. Dan saya ingin konfirmasi beberapa. Gus Wahya,
Saya dengar bahkan di awal-awal Pak Nadiem dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, dengar-dengar buahnya juga banyak terlibat di dalam konsep menyusun kebijakan Merdeka Belajar. Mungkin bisa kasih bocoran, Bu? Ya, jadi waktu itu kami diundang datang ke Jakarta, ada beberapa teman juga sih, sekitar 40-an orang gitu ya, dihadirkan di Jakarta. Nah, Pak Nadiem pengen ada masukan-masukan sebetulnya apa sih untuk pendidikan ke depan gitu ya. Dan waktu itu setiap orang dikasih waktu sangat pendek ya, cuma 5 menit gitu ya. 5 menit. Ya, 5 menit. Level menteri ya, Bu. Iya, jadi 5 menit mau ngomong apa? Akhirnya saya cuma gini, Pak Nadiem, kita ini kan udah clear ya, udah selesai bahwa negara kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sehingga ketika ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, mestinya hal ini tercermin di dalam pendidikan. Gitu loh. Jadi di pendidikan itu, ketika kita tidak menganut Bhinneka Tunggal Ika, berarti menurut saya ini bullying gitu loh. Nah, jadi bagaimana sekarang ketika Pak Nadiem jadi menteri menghadirkan pendidikan yang beragam gitu ya, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang sesuai dengan hidup dan penghidupannya. Nah, itu yang jadi, karena 5 menit ya, jadi itu yang inti aja, bagaimana supaya pendidikan tidak menyeragamkan. Jadi kan tidak hanya didesain di Jakarta kemudian untuk seluruh Indonesia, padahal berbeda-beda. Misalnya di Papua, di Makassar yang kebanyakan masih lautan gitu ya, kemudian sama dengan di Jawa itu kan sangat tidak real, tidak gitu rasional ya. juga. Tidak rasional gitu. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu ada ikatan dengan kampung halamannya gitu ya. Jadi tahu potensi apa yang bisa dikembangkan. Karena makhluk hidup pastinya juga hidup itu ya memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Potensi-potensi apa sih yang sebetulnya bisa diinginkan. Sehingga orang tuh tahu, oh Jawa itu apa yang terkenal, oh misalnya Papua itu apa yang terkenal, oh Makassar itu apa misalnya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, itu yang kami usulkan waktu itu. Kemudian Pak Nadiem datang lagi ke Jogja. Kami diundang di Hotel Tentrem waktu itu, bertujuh gitu ya. Jadi ada rektor. Yang lain itu rektor-rektor kan ya, rektor UGM. Ini juga rektor. Rektor Salam ya. Rektor Salam ya. Saya diundang ke sini. Gimana Buah ya? Seperti apa aplikasinya? Saya bilang bahwa dan ini spesifik, itu baru kemarin yang waktu saya bilang di sana spesifik di daerahnya gitu ya. Jadi setiap daerah mungkin punya unggulan-unggulan tertentu gitu ya. Dan waktu itu Pak Nadiem bilang, tapi kan ada muatan lokal. Ya tapi muatan lokal yang salah di mana itu hanya belajar bahasanya, belajar ya gitu ya, bukan tentang kehidupan gitu ya, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan ini masih spesifik lagi saya bilang. Kalau Salam tidak hanya daerahnya gitu, tapi juga sampai manusianya, sampai ke personnya, sampai ke personalnya. Di setiap anak boleh belajar sesuai dengan ketertarikannya masing-masing, karena kami menghargai bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu spesifik. Nah, tapi Pak Nadiem bilang, tapi gimana bisa menjamin nggak Buah ya kalau nanti kami beri kemerdekaan, karena yang nanti menentukan itu masyarakat sendiri, apakah ini sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Saya bilang, iya, itu tantangan bagi kami dan kami udah menjalankan ini 20 tahun kan waktu itu ya. Nah sekarang ini udah hampir 25 tahun gitu, dan kami percaya gitu dengan seperti itu. Nah, ketika kami tidak menggunakan pendekatan mata pelajaran, bukan berarti kami tidak belajar sesuatu yang seperti diprogramkan pemerintah saja. Taruhlah misalnya ada anak yang belajar dari menanam. Nah, tapi dia juga bisa belajar tentang ilmu bumi, tentang bahasa, tentang biologi, tentang matematika dari situ. Nah, misalnya belajar masak, dia juga bisa belajar tentang matematika, fisikanya, takarannya, ya perubahan dari bentuk cair ke padat, dari padat ke cair, dari warna yang dari lembek ke padat, keras. Keras. Nah, itu juga banyak itu. Yang harus diperkuat adalah perspektif dari orang dewasanya. Jadi bisa orang tuanya, fasilitatornya, gurunya, sehingga harus ada perubahan paradigma. Ketika kita memberi kemerdekaan kepada anak, yang harus berubah adalah guru sebagai instruktur berubah menjadi guru sebagai fasilitator. Nah, itu yang kami diskusikan ketika di Jogja. Di Hotel Tentrem itu. Ya, artinya saya malah mungkin menemukan korelasi kata merdeka dalam kurikulum merdeka.
dari sekian banyak korelasi itu diantaranya adalah kemerdekaan untuk satuan pendidikan, menyesuaikan akomodasi pembelajarannya, pendidikannya dengan lingkungan yang paling kecil, dan lebih spesifik dalam pembelajaran pun guru diberikan kemerdekaan untuk berangkat dari kebutuhan personal anak tadi. Nah itu, apakah seperti itu Bu Aya? Iya, jadi sebetulnya di kami itu kalau di Salam itu kan mulai dari recruiting ya, dari rekrutmen itu kita mulai yang kita rekrut itu orang tuanya. Jadi bukan anaknya. Itu dalam rangka supaya bagaimana sih mereka menyadari bahwa hak asuh itu tetap pada orang tuanya. Nah, kemudian dari situ kita juga tahu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh anaknya gitu ya. Kebutuhan si anak itu. Nah, jadi sebetulnya yang kurikulum merdeka yang mengharuskan ada asesmen awal. Nah, di situ tuh kalau di kami udah tidak dengan kata-kata itu, tetapi kami udah tahu bahwa sebetulnya apa sih kebutuhan anak untuk belajar itu apa. Jadi kebutuhannya itu kan kami gali dari wawancara, dari kemudian inisiasi, kemudian ada workshop gitu ya. Nah itu kami menggali gitu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu gitu ya. Nah sehingga si anak itu belum tentu anak itu paham loh dengan kebutuhannya dia sendiri. Nah ini kan harus diajak juga, harus diajak dialog gitu ya. Sebetulnya apa dan ketertarikannya dia tuh apa itu juga harus dipahami, dilihat dari bagaimana kesehariannya itu, apa yang dilakukan, apa ketertarikan. Nah berarti si guru ini kan harus benar-benar harus mengamati gitu ya. Nah nggak bisa hanya diterima kamu udah bisa baca, udah bisa tulis ini. Tidak hanya kognitif aja gitu, tapi juga kecenderungannya, ketertarikannya, kemudian cara belajarnya. Nah itu betul-betul menjadi satu kesatuan dan ini guru harus paham. Nah sehingga itu tadi apa sih perannya fasilitator, apa sih perannya guru. Nah itu banyak paradigma gitu ya. Kebetulan saya juga mau menulis buku lagi nih, tapi ya doakan aja bisa segera selesai gitu ya. Sebaiknya cepat diselesaikan Ibu. Banyak guru kita tercerahkan. Iya, jadi termasuk bagaimana ketika guru itu menjadi pusat pembelajaran, itu kan seolah-olah sumber belajar hanya guru. Ya. Nah di kurikulum merdeka sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi sumber belajar itu ada di mana-mana, ada di siswanya, ada di lingkungannya gitu ya. Dan apa sebetulnya peran guru harus seperti apa? Menurut saya sekarang bukan saatnya lagi guru yang mengajar, guru ngasih instruksi gitu ya. Karena juga kemajuan zaman udah sampai teknologi udah begitu maju gitu ya. Nah kalau kita masih mengajar, masih memberi instruksi, dia kalah dengan Google, kalah dengan AI gitu ya. Nah mestinya kalah dengan chat GPT sama Gemini. Sekarang yang populer kan Gemini. Punyanya Google, AI-nya Google. Nah, jadi sudah bukan itu, tapi lebih ke banyak diskusi, banyak dialog. Sebetulnya apa sih yang kamu butuhkan? Nah, kalau kita misalnya di Salam ini dengan metode riset, nggak bisa kan dia cari di Google gitu ya. Dia harus menemukan sendiri, harus gitu kan? Turun ke lapangan. Ya, makanya kalau di sini itu kan filosofinya kami gini, mendengar saya lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Nah jadi pendidikan yang membuat bagaimana si anak menemukan pengetahuannya sendiri. Nah tapi ini yang butuh waktu, butuh proses gitu ya. Jadi kita harus sabar, nggak bisa hanya misalnya hari ini dikasih hafalan, besok bisa gitu. Jadi bagaimana sampai menemukan. Nah sehingga tuh ketika riset itu kita hanya satu objek riset aja satu semester gitu ya. Satu riset satu semester itu. Ya, satu riset satu semester. Karena itu hanya sebagai pintu masuk aja sebetulnya. Jangan kita kembangkan perspektifnya gitu. Banyak sekali ya. Sekalipun hanya masak, misalnya masak nasi goreng, itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa nanti asas sampai ke misalnya keadilan apa bisa di situ. Kenapa gitu? Misalnya, kenapa sih kok sampai buat keputusan bikin nasi goreng? Ya karena di rumah ini ada 4 orang, tapi kita punya telur cuma 1. Nah kalau diceplok di ini kan dibagi-bagi belum tentu sama ya. Tapi kalau dibuat nasi goreng dicampur semua bisa ikut makan. Nah berarti kan asas keadilan juga bisa masuk. Taruhlah misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya mau cari misalnya apa sih yang bisa dipelajari gitu bisa dengan nasi goreng misalnya. Nah bisa. Terus kemudian juga bagaimana sih apa yang ada unsur-unsurnya di nasi goreng itu. Terus bagaimana sih kalian menentukan misalnya satu porsi harganya sekian, itu dari apa aja? Iya. Nah, itu dia udah belajar matematika, ya udah mengenal misalnya tadi
ngerti rempah-rempah yang dimasukkan, yang apa. Terus kamu berani nggak memodifikasi kira nasi goreng yang umum itu seperti apa, yang membedakan apa, kamu pengen punya ciri khas nggak? Nah, terus apa? Mengenal rempah-rempah, mengenal bumbu-bumbu dapur, udah banyak hal. Udah sangat banyak. Iya. Nah, jadi itu yang harus membuka. Nah, jadi di sini tuh kaya sekali gitu ya. Misalnya satu anak satu riset gitu ya. Nah, satu kelas kan kami batasi hanya 15. Nah, 15 objek riset. Ketika saya nasi goreng, ini nanem, ini musik, ini apa. Nah, akhirnya semua ikut belajar itu karena mereka nanti presentasi, mereka ngobrolin, ada diskusi. Nah, sehingga satu anak bisa belajar 15 topik itu tadi. Karena setiap anak satu riset, satu kelas kemudian artinya mereka terpapar 15 jenis riset. Iya. Nah, itu akhirnya memperkaya wawasan mereka dan mereka punya narasumber. Mereka udah belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar bagaimana menggali dari orang lain, dan akhirnya timbul ada penghargaan. Oh, ternyata aku tuh bisa belajar loh dari ini, aku bisa belajar dari ini. Nah, akhirnya di belajar itu nggak terbatas. Misalnya saya kadang-kadang heran ya, masih ada juga di satu wilayah itu misalnya jam belajar itu jam berapa sampai berapa gitu loh. Setelah itu terus ngapain gitu ya? Belajar masyarakat gitu. Jam belajar masyarakat. 18.30 sampai 20.30. Ya, karena belajar itu masih dimanai membaca buku atau mengerjakan soal-soal terus itu loh. Padahal belajar itu sebetulnya ya, kayak ini kan belajar juga ya. Nah, saya memaparkan sesuatu, penyediaan pertanyaan, ini kita belajar juga gitu. Kita ketemu orang, bisa ngobrol, bisa apa, itu belajar juga gitu. Nah, jadi bagaimana setiap orang itu mampu memaknai apa yang dilakukan, gitu ya, merefleksikan, terus kemudian ya melihat apa itu, ya kita bisa belajar gitu. Jadi belajar itu ya belajar sepanjang hayat gitu ya, bukan jam belajar masyarakat jam sekian sampai sekian gitu loh. Nah, itu yang kita harus itu kita pahamkan dulu. Jadi kadang-kadang juga dodolan terus sih mau gitu. Padahal kan dolan itu sendiri ya belajar gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang jangan sampai belajar itu terbatas hanya membaca buku, mengerjakan soal-soal kayak gitu. Jadi sebetulnya kan konsep pendidikan menurut Salam itu kan ya seluruh rangkaian aktivitas si anak dari dia berangkat tidur sampai tidur lagi ya Bu. Iya. Iya, makanya proses belajar sepanjang hayat gitu ya. Membentuk dirinya itu kan itu. Bukan ketika anak setelah mandi berangkat ke sekolah kemudian menghadap buku mendengarkan keterangan, bukan seperti itu ya? Iya, bukan. Iya. Ya, makanya kita juga memberi ruang-ruang belajar di sini ya. Misalnya kita itu di Salam itu banyak sekali event-event gitu ya. Misalnya ini mau ada 17-an gitu ya, 17 Agustus gitu ya. Nah, itu ada rangkaiannya tuh, anak-anak sekarang libur aja pada masuk kan, mereka kerja bakti, membuat apa, mereka berkelompok-kelompok membuat ada kelas meeting, ada apa. Nah, ini kan mereka mulai bagaimana belajar berorganisasi, bagaimana mereka punya ide, terus bagaimana sih nanti supaya seru, supaya apa kan, mereka punya ide-ide itu. Kemudian ada juga kami itu ada pasar gitu ya, jadi ada pasar Senin Legi, ada pasar ekspresi, ada pasar pangan sehat. Nah, jadi di Salam ini banyak ruang-ruang perjumpaan yang itu semua kita manfaatkan untuk belajar gitu. Karena tadi tuh kita tri sentra tadi. Betul. Jadi ada orang tua, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Ya. Nah, ini juga kita saling mengedukasi gitu. Misalnya taruhlah gini, kalau kita pengen kita ini ramah lingkungan gitu ya, apalagi sekarang dengan adanya perubahan iklim ini, bagaimana andil kita? Nah, kalau kita hanya wacana, misalnya, kita tuh harus mengurangi penggunaan plastik, kita harus ini, itu wacana ya. Tapi prakteknya seperti apa? Nah, makanya kami bikin event gitu ya. Misalnya pasar ekspresi, tapi kita membuat bagaimana pasar ini minim plastik. Nah, kalau pakai plastik bahkan didenda gitu ya. Nah, supaya bagaimana orang pembeli itu membawa wadah masing-masing. Nah, jadi dari rumah udah bawa wadah. Nah, itu kita edukasikan terus gitu ya. Dan akhirnya orang jadi kebiasaan kan. Oh, berarti kalau belanja tuh bawa tas, bawa tempat makan, bawa tempat minum kayak gitu. Terus kita di sini juga packaging itu tidak bisa harus plastik, tapi bisa dengan wadah tadi atau dengan daun-daun yang ada anyaman. Nah, akhirnya kita jadi berarti kita butuh nanam pohon pisang lagi, kita butuh nanam apa ya, pohon bambu, nah itu bisa dimanfaatkan. Terus ternyata kita bisa bikin minuman sehat, ada kembang telang, ada jahe, ada
bisa juga rempah-rempah itu. Nah itu kita bikin pasar gitu ya, jadi ada pasar ekspresi, itu ada juga keseniannya gitu ya, ada pasar pangan sehat itu tadi yang hasil-hasil panenan kita di sini apa ya, kita makan dari sesuatu yang bisa kita tanam sendiri gitu ya. Nah terus juga kita misalnya mengedukasi kalau misalnya makanan yang berbasis terigu. Terigu ini 100% impor. Betul. Karena nggak bisa ditanam di petani kita nggak mungkin tanam terigu. Nggak bisa kan? Nah, akhirnya ya kita mengurangi gitu loh. Wong kita punya kok, kita punya banyak yang bisa dibuat kayak dari umbi-umbian itu bisa dibikin tepung gitu ya, dan itu bisa menggantikan terigu gitu ya. Ada tepung Garut, ada Singkong ada ubi, ada kentang, ada macam-macam, dan itu tumbuh di lingkungan kita, di iklim kita. Jadi menurut Prof Putu tuh gini, kalau tanaman itu bisa ditanam di sini, berarti kita punya password dong. Karena kan kita buang hajat, buang apa di negeri ini, sehingga tanah itu sudah menyatu juga dengan tubuh kita, sehingga ada passwordnya. Tapi kalau ditanam di sini aja nggak bisa tumbuh, mereka nggak punya password gitu. Ya, nah jadi itu yang kadang-kadang mungkin jadi banyak penyakit-penyakit baru gitu ya, penyakit-penyakit yang kronis itu juga mungkin dari pola makan juga gitu. Nah itu di sini menjadi permasalahan yang pokok gitu ya. Tadi satu pilar tadi Bu ya, pilar pertama tentang pangan tadi ya. Ya, dan itu semua saling berkaitan ya. Pangan kaitannya dengan kesehatan, kaitannya hidup dan sosial budaya. Nah, jadi itu saling berkait, jadi nggak bisa satu-satu kayak gitu. Nah ini dalam menjalankan proses pendidikan di sini ya seperti itu. Ketika anak-anak tadi silahkan kamu boleh memilih risetmu sendiri yang sesuai dengan ketertarikanmu, tapi tetap ada koridor tadi, 4 pilar tadi gitu. Oh iya, ini berarti masuk. Ya, dan ini harus berkaitan. Misalnya kamu bikin sablon misalnya, tapi pakai pewarna yang sintetis, warna ini yang merusak lingkungan, oh berarti nggak masuk. Berarti apa alternatif yang lain yang harus digali? Berarti kamu harus cari misalnya pewarna yang alami, pewarna alami yang seperti apa. Nah itu jadi tetap sekalipun diberi kemerdekaan itu, tetapi ada pagar-pagarnya. Karena apa? Karena kita harus tetap tertib damai. Karena kita harus memikirkan orang lain, gitu ya. Bagaimana supaya pendidikan ini menghasilkan sesuatu yang itu tadi selamat dan bahagia itu tadi. Bu Wahya, saya melihat ini sesuatu yang sangat paradigma yang betul-betul sangat berbeda dari yang selama ini kita yakini tentang pendidikan. Kami bersyukur sebetulnya ya Pak Nadiem kemudian mencoba untuk mentransformasi kondisi. Nah, Bu Wahya, seandainya saya ingin Bu Wahya berefleksi atas praksis pendidikan di Indonesia itu, kira-kira bagian-bagian mana yang saat ini sudah pada jalur yang diinginkan oleh Pak Nadiem dengan Merdeka Belajarnya, atau bagian-bagian mana yang masih perlu effort lebih jauh, dan kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dari hal-hal yang dirasa masih kurang? Ya, jadi ini menurut saya seperti membuka kotak Pandora gitu ya, Pak Nadiem itu ya dengan Merdeka Belajar. Yang sesungguhnya juga 100 tahun yang lalu itu sudah dirancang oleh Ki Hajar gitu ya. Jadi pendidikan yang memerdekakan gitu ya, kalau Ki Hajar, dan kemudian ada tadi 3 hal, tidak terperintah, berdikari, kemudian tertib damai gitu ya. Nah itu kemudian ini menjalankan itu berarti harus ada syaratnya. Tadi syaratnya trisentra tadi gitu ya. Nah, trisentra. Nah sehingga ya ini mestinya yang harus dijalankan gitu ya. Jadi dan kebetulan di Indonesia juga kemarin yang standar proses saya ikut terlibat ya. Saya ikut tim merancang standar proses ya. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana melibatkan siswa, dan siswa itu menjadi subjek gitu ya. Jadi pendidikan berbasis pada anak, berpusat pada anak gitu ya, dan kemudian bekerja sama dengan orang tua, dan juga di satu sisi juga bagaimana guru ini
berubah paradigmanya menjadi fasilitator gitu ya. Jadi karena ini tadi berpusat pada anak sehingga guru menjadi fasilitator. Nah ini menurut saya boleh sangat bagus gitu ya, dan ini perlu dikembangkan dan juga seiring dengan perkembangan teknologi saya kira ya. Kalau guru tetap mengajar kita udah kalah tadi ya. Nah, jadi lebih ke memfasilitasi gitu. Yuk ayo anak-anak itu dipicu pikirannya gitu ya. Jadi di standar proses itu juga ada bagaimana yang interaktif, bagaimana yang mereka itu punya ruang untuk akomodatif, ya akomodatif, dan juga mendapatkan ruang yang aman gitu ya untuk bisa membangun ekosistem yang aman. Nah ini makanya tetap 3 pilar tadi perlu sekali karena ini untuk membangun ekosistem yang aman. Nah saya berharap sih sebetulnya ini sudah bagus ya, sudah on the track gitu ya. Nah awalnya sudah di jalur yang kita inginkan di awal ini. Ya, nah ini mestinya diperdalam dan bagaimana peran-peran ini bisa berfungsi gitu ya. Yang kemudian 3 pilar tadi memang betul-betul harus dilakukan. Yang trisentra tadi Bu ya. Kemudian juga guru itu bisa berkolaborasi. Ketika sekarang pendekatannya dengan mata pelajaran, mungkin kalau itu dihapus, tapi bisa dengan project based learning gitu ya, dan juga yang tidak hanya di P5 saja ya sebetulnya berbasis project gitu ya. Nah itu bisa dilakukan ketika banyak yang nggak personal, bisa aja kelompok gitu ya, bisa kelompok, guru-guru bisa berkolaborasi gitu, misalnya guru matematika, guru biologi, guru bahasa, guru sastra ini bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi mendampingi anak tidak personal per mata pelajaran, tetapi ini bisa berkolaborasi sehingga oke nanti bagianku di proses ini yang pendalaman materinya mungkin bisa ada matematika, ada bahasa ya. Perannya di situ. Nah ini bagaimana membangun supaya guru bisa berkolaborasi karena tidak mungkin lagi sendiri ya. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan. Dan saya kira jangan sampai lagi ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Mestinya lebih ke ini dikaji lebih ulang dan mana yang baik ini dilanjutkan, lebih mengambil esensinya gitu. Dan juga buku-buku pelajaran saya kira ya kadang-kadang itu juga tidak sinkron gitu ya. Ketika kita pendekatannya sudah seperti ini misalnya di Salam gitu ya, kan kami juga dapat BOP gitu ya. Nah kami itu kan nggak pakai buku paket, buku ini, tapi kan itu syarat itu harus beli. Dan akhirnya bermuara juga nanti ke bank sampah gitu, karena kami nggak menggunakan itu dan ini kan pemborosan gitu. Nah jadi bagaimana menghargai upaya-upaya yang seperti ini, dan kami sudah sekolah ini kan udah hampir 25 tahun dan kami juga udah tahu track recordnya misalnya anak-anak alumni di sini seperti apa, kami udah tahu gitu ya. Nah ini kan mestinya juga tidak penyeragaman kemudian di dinas nanti laporannya harus sama dengan yang tidak kami lakukan. Sekalipun itu kami bisa lakukan, tapi kan itu sebetulnya drama aja, sandiwara gitu ya. Sandiwara. Sobat Istimewa, kami menghadirkan Salam itu dalam rangka menghadirkan perspektif kepada teman-teman baik guru maupun kepala sekolah di satuan pendidikan. Betapa bahwa paradigma kurikulum merdeka itu mengharapkan agar kita juga bisa berpikir merdeka. Praksis-praksis pendidikan selama ini yang mungkin terkesan sangat birokratis, penyeragaman dan sebagainya, bisa jadi itu perlu kita refleksikan kembali. Apa yang dilakukan Bu Wahya dengan Salam semoga bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih Bu Wahya untuk waktunya, untuk berbagi dengan kami sesuatu yang betul-betul baru buat kami yang di Dinas Pendidikan, di Kementerian Pendidikan. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Sobat Istimewa, ini episode pertama dari edisi kemerdekaan kali ini tentang konsepsi dan filosofi pendidikan di Sanggar Anak. Sesuatu yang coba kami hadirkan untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana implementasi dari kurikulum merdeka. Kita akan bertemu lagi di episode kedua, masih di Sanggar Anak Alam, dengan tema yang lebih menarik yaitu kurikulum Salam. Ngopi jahe, ngobrol pendidikan, Jogja ini.